Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan yang pertama melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan. Saya menyampaikan satu peristiwa kecil, mudah-mudahan jadikan ibrah. Suatu kali puluhan tahun yang lalu, di masa kecil seseorang, suatu kali dibawa orang tuanya dan keluarga orang tuanya berkunjung ke pemilik mereka di lain desa, yang kebetulan ikut sepupu-sepupunya. Si anak dan sepupu-sepupunya itu masih sekolah SD, artinya masih kecil. Suatu kali ketika mereka berkunjung, maka namanya lah anak-anak, di saat orang tuanya dan keluarga yang didatangi itu bersilaturahmi, mereka bertiga, si anak dan sepupunya yang 2 orang, itu keluar ke kebun yang punya rumah pemilik yang mereka datangi. 2 sepupunya itu langsung menuju ke kebun dan mengambil tebu, yang kebetulan kebun tebu. Namun si anak ini hanya sekedar ngikut dan tidak masuk ke kebun tebu tadi. Dia hanya berdiri menunggu karena memang dia yang paling kecil. Tapi apa yang terjadi? Kakak dari si orang tua anak ini mendatangi mereka dan marah. Tapi marahnya kepada siapa? Bukan kepada 2 sepupu si anak itu yang mengambil tebu, tapi kepada si anak ini yang paling kecil ini, yang hanya mengawani di pinggir kebun. Kenapa dia dimarahi? Allah alam. Apakah memang yang 2 sepupunya itu sangat disayangi karena maka tak dimarahi, atau bagaimana? Allah alam. Tapi yang pasti ibrah yang saya ingin sampaikan begini, bahwa ketika kita marah, pertama harus tepat sasaran. Pantas sebenarnya mereka dimarahi, tapi semua. Jangan hanya seorang anak yang justru malah tidak tahu-tahuan. Seharusnya kalaupun dipilah, ya lebih pantas lagi dimarahi yang 2 orang tadi. Bukan yang 1 orang anak yang lugu, yang tidak tahu, yang tidak ikut, hanya sekedar mengawani di pinggir kebun. Itu satu, artinya pandai-pandailah menempatkan marah. Yang kedua, ibrah yang kedua, yang marah juga harus tahu, jangan hanya disebabkan karena sayang kepada seseorang, kurang senang kepada seseorang, maka pelampiasan kemarahan itu ditujukan kepada yang tidak disenangi, padahal yang pantas dimarahi itu seharusnya orang yang memang kebetulan disayanginya. Ini ibrah yang sangat sederhana. Kesimpulannya, pandai-pandailah menempatkan kemarahan, dan pandai-pandailah menunjukkan sasaran yang dimarahi. Marah pada hakikatnya dilarang. Rasulullah mengatakan la taghdab. Ketika sahabat bertanya, bahkan sahabat mengulangi farad dan miraron, diulangi berkali-kali, Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan marah. Namun seandainya kita terpaksa marah, pandai-pandailah menyatakan, menunjukkan kepada siapa sebenarnya sasaran kemarahan itu ditujukan. Demikian, insyaallah akan kita lanjutkan dalam episode yang kedua dalam ungkapan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.